pendahuluan ada beberapa masalah, kemudian ada diringkas saja rumusan masalah, ada tujuan penelitian, karena ini baku ya dalam semua karya ilmiah masih ada rumusan masalah. Maka rumusan masalah itu pasti teman-teman akan mengacu kepada tema. Apa yang dimaksud dengan tarbiyah, bagaimana konsep tarbiyah dalam hadis, dan kedua bagaimana konsep ta'lim dalam hadis, bagaimana konsep takdim, dan tujuan pendidikan. Karena perkuliahan kedua, pertemuan kedua, kita sudah mulai diskusi. Teman-teman nanti bikin makalah pertama, konsep dan tujuan pendidikan dalam Islam. Nah, ini lumayan banyak. Seperti biasa, kalau sudah masuk kepada pembahasan, misalnya bab 2, judulnya adalah konsep dan tujuan pendidikan dalam Islam. A, misalnya tarbiyah. Tidak usah teori dulu, langsung kepada matan hadis dengan sanad, boleh bil-ikhtisar, boleh diringkas, atau bisa naditam, atau dengan sanad yang sempurna. Seperti biasa, yang kedua mufradatul kalimat, yang ketiga terjemah, yang keempat penjelasan. Kalau ingat, penjelasan ini per kelompok makna, jadi tidak satu hadis langsung dijelaskan, dan ada kelompok-kelompok makna. Nah, kemudian jika teman-teman menemukan sababun nuzul, boleh sababun nuzul. Kemudian yang terakhir setelah syarah adalah biografi sahabat. Ini seringkali keliru. Biografi sahabat itu sahabat yang menerima hadis dari Rasulullah. Kalau Bukhari Muslim Tirmidzi Nasai Abu Dawud itu namanya Bukhari. Bedakan teman-teman antara sahabat dengan Bukhari. Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, Sa'id Al-Khudri, Abu dan lain, Anas bin Malik dan seterusnya. Itu yang disebut dengan sahabat. Sekali lagi saya ingatkan, bukan Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Abu Dawud, Bazzar dan sebagainya. Mereka itu namanya Bukhari, yang mengeluarkan hadis di dalam kitabnya. Disebutkan sanadnya dari siapa sampailah kepada dirinya hadis, itu disebut Bukhari. Kalau sahabat adalah orang yang menerima hadis dari Nabi. Jika hadis ini marfu' atau musnad, ya. Jadi urutannya, matan hadis dengan sanadnya boleh diringkas, boleh dengan lengkap. Kalau diringkas cukup sanadnya sampai di sahabat saja satu. Hurairah misalnya. Dua, mufradatul kalimat yang ada dalam hadis yang dianggap penting oleh kita. Itu sebagai penolong untuk menerjemahkan makna. Yang ketiga, terjemah. Yang keempat, syarah hadis berdasarkan kelompok makna, tidak general begitu. Jadi satu kelompok mana. Setelah itu ya, boleh di dalam penjelasan atau syarah itu ada sababun nuzul. Sababun nuzul misalnya yang disusun oleh Al-Waqidi. Kemudian yang terakhir baru biografi sahabat Al-Hadis. Tidak usah panjang-panjang, satu atau dua paragraf saja. Siapa namanya? Jika orang ini sebelum Islam namanya beda dengan sebelum Islam, nama yang bersangkutan misalnya Abdurrahman bin Sifar, kemudian dikenal dengan Abu Hurairah. Sebelum masuk Islam namanya Abdul Syams. Kapan dia masuk Islam, berapa meriwayatkan hadis,
kapan wafatnya, begitu aja, gak usah banyak-banyak. 1-2 paragraf. Nah, nanti kedua, ya pembahasan kedua ta'lim. Ya, sama seperti tadi, yang takdim. Nah, ini sebenarnya konsep pendidikan dalam Islam itu tarbiyah, ta'lim, dan takdim. Nah, teman-teman nanti di dalam penjelasan boleh nanti mana di antara hadis-hadis ini tarbiyah, ta'lim, dan takdim ada persoalan-persoalan yang beririsan. Persoalan yang beririsan bahwa dalam ta'lim itu ada transfer knowledge. Di dalam taklim juga sama, di dalam tarbiyah juga sama. Itu yang beririsan. Mana yang membedakan antara diri masing-masing? Di mana bedanya tarbiyah, taklim, dan takdim? Di mana beda? Di mana ada titik persamaannya, ada yang beririsannya di mana? Nah, kemudian yang berikutnya kita bicara tujuan pendidikan dalam Islam. Apa tujuan pendidikan dalam Islam itu? Ada tujuan umum. Misalnya selamat dari neraka, kamu mendapatkan ridho Allah, itu umum. Ada yang khusus. Ada yang khusus itu misalnya untuk mempunyai keahlian di bidang hadis. Yang kedua misalnya dari skill, dalam rangka membangun skill. Yang kedua mungkin dalam rangka karakter diri, membangun karakter. Nah, itu nanti teman-teman bisa explore di situ. Tujuan umumnya yang umum, selamatnya akhirat, ridho Allah, kan gitu. Tuhan satu wahid nar, kan gitu. Man arada dunya fa'alaihi ilmi, wa man arada akhirah fa'alaihi ilmi, wa man arada rumah fa'alaihi ilmi, kata Imam Syafi'i. Nah, itu bukan hadis. Teman-teman harus data itu bukan hadis. Dan sembarang hadis riwayat Muslim, riwayat Bukhari, dari mana? Muslim kalau kamu dengan itu, ya, itu pernyataan Ibnu Syafi'i. Beliau melihat dengan berbagai sudut pandang, berkesimpulan ingin sukses dunia dari ilmu, ingin sukses akhirat dari ilmu. Bagaimana orang daerah akan sukses kalau cara wudhunya nggak tahu? Siapa Tuhannya dia tidak tahu. Apa yang harus dilakukan ketika sholat, baik fisik maupun sirnya, kalbunya, dia tidak tahu. Bagaimana dia selamat? Nah, itu pernyataan Imam Syafi'i. Ya, nah itu ya teman-teman yang pertama. Yang kedua, makalah kedua, relatif banyak ini ruang lingkup pendidikan dari Islam, peserta didik, pendidikan bagi anak, pendidikan di lingkungan keluarga, pendidikan di lingkungan masyarakat. Peserta didik itu ada anak-anak, ada keluarga, ada masyarakat secara umum. Nanti teman-teman tunjukkan hadis-hadisnya. Mana pendidikan anak, mana pendidikan keluarga, mana pendidikan hadis semua. Jadi kita stresnya di hadis, tapi boleh kemudian untuk membackup hadis tersebut, cantumkan ayat-ayat yang kuat relevansinya. Kemudian materi pendidikan, apa saja kalau kita ngajar materinya? Kan akidah yang pokok, akidah, ibadah, akhlak, dan seterusnya. Materi pendidikan itu apa saja? Kemudian makalah ketiga, kewajiban mencari ilmu. Terkait dengan kewajiban mencari ilmu itu ada 3 sudut. Motivasi mencari ilmu. Jadi kita akan tahu apa sebenarnya sebagai umat yang beriman, kalau mencari ilmu itu motivasinya apa? Untuk apa? Supaya bisa berdebat dengan orang lain, ya, supaya dia punya posisi secara sosial di tengah masyarakatnya, atau supaya terkenal, atau apa sih sebenarnya kita belajar? Apakah untuk cari pekerjaan?
Niatnya mencari ilmu itu untuk mencari pekerjaan apakah seperti itu dalam Islam. Teman-teman nanti dalam diskusi bisa dieksplor. Ya. Apa saja motivasi dari dalam Islam? Nanti kaitkanlah dengan ayat-ayat. Utama mencari ilmu. Banyak sekali hadis-hadis itu mencari. Man salaka tariqan yaltamasu bihi ilman sahalallahu lahu tariqan ila man kharaja fi talabil ilmi fa bisa billahi hatta yarji. Ya misalnya ya. Keutamaan mencari ilmu itu luar biasa. Kemudian keutamaan saya tulis ini. Bukan keutamaan, saya lihat atas ini sebentar. Yang kelima, urgensi ilmu ini judulnya ya. Urgensi ilmu. Urgensi ilmu. Apa sih pentingnya ilmu itu? Apa pentingnya ilmu? Boleh nanti teman-teman soroti dari berbagai aspek, bisa menggunakan pendekatan tafsir isyari sufistik. Sufi itu kalau ilmu itu bagaimana urgensi? Ya, kemudian apa itu ilmu yang bermanfaat? Anda boleh nanti soroti dari sudut pandang fikih, dari sudut pandang akidah, boleh nanti dilihat berdasarkan sudut pandang tasawufin. Dan hadisnya sama tapi cara pandangnya mungkin berbeda. Kewajiban mencari ilmu, kalau sudah ada eksistensi ulama, terutama ulama. Nanti ketika teman-teman bicara masuk kepada kata ulama dalam hadis itu, teman-teman boleh memperluas, memperdalam penjelasan siapa sebenarnya itu ulama dalam perspektif ini, dalam perspektif agama. Apakah ulama itu indikatornya harus menguasai ilmu tertentu atau ilmu apa saja? Apakah misalnya Newton, kemudian Pascal, kemudian siapa itu dalam Islam, Al-Khwarizmi, Al-Jabbar, apakah mereka itu ulama? Ulama dalam perspektif agama. Dan kalau dari aspek bahasa, ulama itu adalah yang dari alim ya, alim. Namanya ulama, ada orang yang sangat dalam hal kealimannya, al-allama, tasib al-allama. Ya, keutamaan menyampaikan ilmu, karena kalau sudah menjadi ulama, diharuskan untuk menyampaikan ilmu. Apa keutamaan kita punya ilmu sedikit, menyampaikan sesuai dengan kapasitas kita? Apa keutamaan? Kemudian krisis ulama, krisis ilmu dan ulama. Innallaha la yaqbidul ilma. Terus ya. Mana? Innallaha la yaqbidul ilma. Terus yang tajiruhu minas, ya. Jadi Allah tidak akan serta-merta mengangkat ilmu dari manusia. Allah ya la yaqidu ilma bijalan minas. Tapi dalam hal itu, jadi Allah mengangkat ilmu itu biqaudil ulama. Ketika ulamanya hilang, ilmunya akan hilang. Maka nanti dalam sekolah itu sampai tiba masalahnya nanti para ru'asa juhala, para pemimpin agama yang bodoh,
diminta untuk berfatwa, maka kemudian dia berfatwa akan dipilih. Ya, asal aja melakukan fatwa sekian. Ternyata akhirnya dia dolon diri. Ketujuh, etika pertemuan makalah 6, etika dan kepribadian seorang guru. Ini sebenarnya autokritik untuk kita, untuk saya dan teman-teman. Apa etika dan kepribadian seorang guru itu? Dia harus memiliki kapasitas atau kapabilitas ilmu. Ilmunya harus cukup dipakai untuk mengajar, supaya enggak cetek memberikan penjelasannya, cuma luarannya saja. Mungkin nanti teman-teman bisa menyampaikan penjelasan di menggunakan pendekatan linguistik, kebahasaan, menggunakan pendekatan sosiologi, antropologi, kemanusiaan, dan lain-lain. Nah, jadi dia harus memiliki kapasitas sebagai pengajar. Ini memiliki untuk kita. Kemudian jelas dalam mengajar. Nah, ini nanti akan ada diskursus. Teman-teman munculkan diskursusnya. Perdebatan ulama atau pergumulan pemikiran ulama terkait dengan konsep bebas. Jadi teman-teman, bicara itu, apakah kita mengajar tanpa honorarium, kemudian menjadi tidak semangat mengajarnya? Apakah kalau pertimbangannya ingin menjadi honorarium, mencari uang atau salary, apakah itu mengurangi ikhlas kita? Kita sudah pernah berdiskusi pada pertemuan sebelumnya, seperti itu. Contohnya mana dia Rasulullah bahwa mengambil honor itu tidak masalah, dia mengurangi keikhlasan. Mana ada bukti-bukti historis yang didapat oleh para salafus saleh ini? Jujur dan terbuka, adil, yang membedakan, penuh kasih sayang. Penuh kasih sayang itu bukan berarti tidak tegas. Ya. Bahwa kita dalam menyampaikan itu atas dasar prinsip-prinsip kasih sayang, tetapi kemudian bukan berarti tidak tegas kita menegakkan keadilan dan kasihan lalu nilainya lebih besar. Nah itu. Atau sesuai zaman dia lalu jatuhkan nilainya. Itu persoalan pribadi dan persoalan objektivitas yang bersangkutan terkait itu kan beda. Yang datangnya jarang dengan datang yang selalu hadir, apakah nilai sama kan tidak juga. Ini terkait dengan mengajar, ramah dan rendah hati. Oke, pada pertemuan 8 kita tes 9 ada etika murid terhadap guru. Kalau tadi bicara etika dan peribadian seorang guru, maka kita harus mengerti juga hadis-hadis terkait adab dan etika seorang murid terhadap guru. Mungkin kita masuk akal kalian semua dengan guru-gurunya dan dosen-dosen, dengan guru-guru di pesantren dulu. Bagaimana etika kita ketika sekarang kita bertemu dengan mereka? Kalau hati gurunya sakit, bisa menyebabkan ilmunya tidak bermanfaat kalau orang itu pintar. Bagaimana sikap duduk di tempat belajar? Kan hadisnya yang bagus duduk di depan dulu, bukan di belakang dulu. Kalau sudah habis saf depan, kalau belakang. Nah ini rata-rata mahasiswa itu mau berbelakang dulu. Ada apa gerangan dibalik duduk di belakang itu? Ya, apalagi kalau ujian. Dan peribahasa di mahasiswa itu posisi menentukan prestasi. Ya, yang di belakang lebih mudah nyontek pada kalian. Nomor 2 PH dulu. Iya. Misalnya gitu. Ya, tidak melalaikan pelajaran. Teman-teman waktu bikin makalah on time.
datang sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jangan ada alasan, Pak saya Pak, wah ini anak udah nggak ada himmatul aliyah. Dalam salah satu anak yang lalai terhadap perkuliahan itu ada istilah itu dulu Pak saya. Kalau saya diuji menjadi keluar kamu, sekarang keluar, saya mau keluar. Itu karena dalam perkuliahan itu harus ada reward and punishment. Ya, ada reward and punishment. Kalau di sini ada senior siang. Kalau di itu anaknya bocah semua, keluar. Ya, saya aja begitu. Dari dulu. Kalau di sini kan siang, rasanya kalau udah ya. Lanjut, silakan dulu. Ya, menghormati dan memuliakan pengajar. Kirom sama satu guru itu memang secara umum rata-rata umurnya sudah tua, maksudnya di atas teman-teman secara umum. Yang kedua, bagaimanapun mereka ditunjuk sebagai guru dan harus berhormat. Bukan saya, maksudnya semua. Hal-hal yang mempengaruhi pendidikan, pengaruh orang tua, pengaruh teman, pengaruh orang yang dicintai. Jadi orang yang mencintai dirinya itu mempengaruhi pola pikir. Oh ya teman-teman, kalau kita membuat karya tulis semacam skripsi nanti, studi tokoh, misalnya berpikiran sejalusi dalam pendidikan Islam, pemikiran Ibnu Aqibah dalam pendidikan tasawuf misalnya, ataupun kontribusi pemikiran siapa, maka yang harus ditulis salah satunya adalah, dan pasti akan bicara tentang pribadi orang, dari mulai kapan dia lahir, siapa gurunya, di mana saja pesantren atau belajarnya, apa karya-karyanya. Tapi jangan lupa bahwa orang itu juga harus dipelajari oleh peneliti ini bagaimana kondisi sosial politik ketika orang itu belajar. Kan kita lihat bahwa dalam sejarah peradaban Islam, ketika satu pemikiran teologi, misalnya teologi Mu'tazilah, dijadikan sebagai madhab negara, maka mayoritas ulama di situ zaman itu pemikiran namanya Sonat dan Mu'tazili. Ketika madhab teologi misalnya Al-Asy'ariyah, Maturidiyah jadikan madhab negara, maka yang berlaku itu nanti akan mempengaruhi cara berpikir orang. Ketika orang-orang Indonesia pesantren, di pesantren yang bermadhab Syafi'i, pesantren Nahdlatul Ulama yang bermadhab Syafi'i, maka cara pikirnya akan Syafi'i. Saya dibesarkan dalam pendidikan teologi Syari Maturidi, dalam fikih lebih kepada Syafi'i, dalam tasawuf lebih kepada konsep pemikiran tasawuf Al-Ghazali dan Al-Baghdadi, maka cara pikir saya kan tidak keluar dari paling tidak sekali ada perdebatan, maka saya akan menggunakan poros utamanya pemikiran. Menurut saya bahwa pemikiran ini seseorang itu kalau studi pokok akan sangat dipengaruhi kondisi sosial politik, bahkan kondisi ekonomi saat ini. Jadi pengaruh. Nanti kalau teman-teman ada yang sebuah yang saya bimbing tesisnya itu pengaruh pendidikan, pengaruh konsep pendidikan Imam Ibnu Jama'ah. Saya lihat layoutnya ternyata tidak ada dibongkar ini. Karena kita melihat tokoh itu akan dipengaruhi oleh yang berikut. Itu al-bar'u al-rajulu ala dinil khalili. Akan dipengaruhi oleh orang dekat, apalagi secara politis. Ya. Beda pemikiran ulang. Al-Jubai itu kenapa berbeda dengan Al-Asy'ari? Bisa. Karena situasi politiknya berbeda.
Lalu orang yang dicintai pengaruh lingkungan. Kayak ada istilah al-insan matanya bitabi'ah. Manusia itu bentuk pemikirannya, tradisi hidupnya berdasarkan apa yang terjadi dalam lingkungan. Jadi teman-teman nanti eksplor lagi di sini. Pertemuan ke-11 berarti makalah ke berapa ya? Ke-9 ya? Ya, karakteristik pelajar. Nah, kita ini harus melihat karakter orang karena berbeda-beda. Karena satu beda keturunan, ya. Hadis Nabi itu menyatakan begini sebagai ulama hadis. Faqayyaru lihum fikum fa innal iqad kasasu. Dia akan mempengaruhi kecerdasan orang itu. Satu dipengaruhi oleh faktor genetika orang tua. Satu. Yang kedua dipengaruhi oleh faktor lingkungan, faktor nutrisi. Makanya harus sehat. Yang ketiga akan dipengaruhi oleh budaya. Teman-teman, budaya Persia di mana di situ ada Imam Abu Hanifah. Budayanya itu satu, cara berpikirnya sudah menggunakan cara berpikir berubah filsafat. Nah, yang berpikir filsafat itu satu, dia kalau berpikir sistematis, A, B, C, D, dia ada lompat-lompat. Yang kedua berpikirnya kritis, melainkan banyak pertanyaan kenapa ini? Dia begitu terima aja. Makanya kemudian Abu Hanifah ini disebut sebagai ahli roh di dalam manusia. Nah, itu ya, jadi bisa jadi faktor keturunan, bisa jadi faktor nutrisi, bisa jadi faktor budaya. Kalau budaya berpikir, orang itu akan pintar. Jadi kalau masuk pada budaya yang banyak tidur, dia nggak akan tidur. Secara umum begitu. Ini tidur. Saya naik pesawat. Begitu naik pesawat, saya duduk di belakang tengah sebelah kiri. Apa yang terjadi sebelum pesawat itu terbang? Semua begini. Saya lihat, saya berdiri. Oh, itu semua berdiri pegang HP. Hampir nggak ada yang tidak pegang HP kecuali yang tidur. Nah, itu udah. Ya. Saya masuk ke pengajian. Sebelum pengajian itu dimulai, semua begini. Iya. Hatta gurunya lagi ceramah saja masih ada yang begini. Ini kan orang yang tidak bertingkah ketika di majlis, kecuali mungkin ada jamaah yang meresume apa yang saya sampaikan. Kan beda kan? Beda kan cara pegangnya, cara melihat wajah mukanya. Saya ngomong, ada yang melihat gambar, senyum-senyum dia. Ya, ada yang meresume. Nah itu kan beda-beda. Nah itu budaya. Budaya gitu sekarang udah budaya HP. Yang sholat aja bisa ada yang pakai HP. Yang sholat. Pernah saya melihat di YouTube, benar atau tidak, tetapi itu ada dalam YouTube. Buka ayatnya. Jadi baca suratnya ingin panjang. Nah, dibaca itu HP ada apa namanya? Ada Al-Qur'annya tuh. Dia baca dulu. Kalau begitu rakaat kedua, cari lagu itu. Dia sampai baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah mau lakuin, baru ketemu. Saking kayak istilah hidupku setengahnya ada di dalam HP. Tidak ada. Orang kehilangan dompet ketinggalan, maafin bismillah, no problem. Tapi kalau HP ketinggalan, cukup. Apalagi kalau punya pacar baru atau punya calon istri baru. Aduh, jangan kelihatan sama istri saya.
Ya. Kenapa saya mau gitu? Saya punya teman yang gitu. Anda repot amat seperti itu. Bukan apa punya itu. Kenapa? Takut dibaca. Takut dibaca siapa? Takut dibaca istri. Emang kenapa? Biasalah. Pos 2 tahu. Karena dia punya pos 2-nya sendiri. Kayak cerdas. Kayak cerdas. Ya, kemudian teman-teman, karakteristik pelajar itu memiliki potensi. Siapa aja itu memiliki potensi, walaupun kapasitas potensinya beda, tapi semua punya potensi. Ya, mempunyai kesamaan derajat dalam Islam. Semua anak didik kita itu harus diperlakukan secara sama. Islam itu kan memiliki pemikiran yang egaliter. Semua manusia itu sama. Metode pendidikan, nah ini teman-teman, ada sampai 9. Nah, saya kenapa dibikinnya cuma sampai 13 saja, 2 lagi tidak disebutkan. Karena metode ini lumayan banyak ini. Hadisnya sangat banyak. Oleh itu maka mungkin teman-teman A, B, C, D, E, F, G, H, I. Oke, boleh 5, 4 dibikin 2 makalah ya teman-teman. A, B, C, D, E sampai E 1 makalah. F, G, H, I 1 makalah. Ini menjadi yang tadinya 13 jadi 14 pertemuan. Ya, kemudian yang ke-13-nya nanti bisa jadi 14. Maka media pembelajaran ini hanya stimulan aja bagi saya. Bisa nimba visual dari tangan, trik dia, mungkin teman-teman bisa menemukan hal-hal lain yang jadi sebagai media. Itu banyak. Nah itu teman-teman, apa yang akan kita bahas dalam satu semester. Ya. Di hadis-hadisnya tadi seperti saya sampaikan, teknis mengupas, analisis dari sesuatu. Baik, sampai sini dari tanyakan. Nanti buku-bukunya itu nanti saya buat primer dan sekunder. Kita minum ya, airnya ya. Silakan. Ini kan silakan kalau ditanyakan teknis apa-apa. Nanti teknis perkuliahan ini sekali-kali seperti kemarin, sekali-kali saya online. Sekali-kali online. Bisa jadi saya ada tugas. Saya di Oktober minggu ketiga saya akan jadi dewan hakim di MTQ Al-Quran dan MTQ biasa dan hadis. Biasanya kalau di pendidikan itu saya selalu menjadi pimpinan MTQ hadis. Kalau Al-Quran masih itu kelihatannya bulan Oktober itu mungkin bisa ada secara online. Sekali-kali boleh kita. Ada yang tanyakan silakan? Yang bertanya siapa? Saya kan online nih, tapi tetap di print makalahnya. Ya, pada pertemuannya, pertemuan berikutnya sering di sana. Oke, kalau makalah untuk saya harus di print out. Ya, makalah saya tuh harus di print out. Saya pusing kalau melihat banyak tulisan ini kan ada radiasi cahaya. Maka saya juga sekarang sudah kurang fokus seperti itu. Saya kalau buka kacamata ini, teman-teman tuh udah kelihatan